Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Tri yang saya hormati dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah metodologi psikologis lintas budaya. Perkenalkan, nama saya Trifidar Bagus Rudiono. Saya sebagai moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Adrian Putra Purnomo, Cutyanti Mahdi Putri, lalu Eka Fitriani, Lala Hairunisa, Pupu Fauzia, Randy Lukman, dan saya sendiri Trifidar Bagus. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, lalu sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan kepada Lala Hairunisa untuk menjelaskan materi pertama. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tujuan dasar psikologi lintas budaya yang memiliki 4 tujuan. Misalnya, kita itu adalah seorang peneliti yang ingin mengetahui faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi stabilitas perkawinan antara perkawinan yang dijodohkan dengan perkawinan yang memilih sendiri. Maka tujuan pertama dari penelitian lintas budaya ini adalah untuk deskripsi. Nah, peneliti itu kan akan mendeskripsikan ya beberapa perbedaan utama dari perkawinan yang dijodohkan dengan perkawinan yang memilih sendiri. Misalnya, perkawinan yang dijodohkan itu cenderung untuk menyelesaikan masalah yang sangat kecil sebelum si masalah itu tuh menjadi sangat parah gitu atau menjadi sangat besar. Yang kedua, ada interpretasi atau menjelaskan. Kira-kira faktor apa aja ya yang mempengaruhi stabilitas pernikahan? Mengapa dan bagaimana sih faktor ini itu bisa terjadi? Lalu yang ketiga ada prediksi atau memprediksi. Jadi peneliti ini tuh memprediksi nih faktor apa aja yang menentukan kesuksesan hubungan perkawinan yang tentunya udah diidentifikasi tadi lewat penelitian ya. Misalnya peneliti ini menyatakan bahwa perilaku menghindari konflik ini itu efektif nih dalam perkawinan yang dijodohkan, tapi tidak efektif nih dalam perkawinan yang memilih sendiri. Selanjutnya, yang terakhir ada manajemen. Jadi peneliti ini itu bisa menggunakan data riset yang udah didapatkan tadi itu untuk membantu orang lain yang sedang mencari cara nih gimana ya cara memahami dan mengelola relasi keluarga mereka dengan baik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lala yang sudah menjelaskan materi. Selanjutnya saya serahkan kepada Pupu untuk membacakan materi selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya pendekatan metodologis penelitian psikologis lintas budaya. Setelah peneliti mengidentifikasi tujuan, selanjutnya peneliti harus memilih pendekatan metodologis yang paling tepat untuk implementasi tujuan tersebut. Secara umum, pendekatan metodologis dalam psikologis lintas budaya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Baik, terima kasih kepada Pupu. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Randy. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai penelitian kuantitatif dalam psikologi lintas budaya.
Dalam penelitian kuantitatif ini melibatkan pengukuran dan juga perbandingan aspek-aspek aktivitas manusia. Lalu, variabel harus dipelajari secara empirik, terutama melalui observasi. Umumnya, psikologi lintas budaya meneliti mengenai hubungan, persamaan, dan perbedaan statistik antar dua variabel atau lebih. Dalam penelitian kuantitatif terdapat data. Data yang paling umum adalah ukuran tendensi sentral. Ukuran tendensi sentral terdiri dari mean, median, dan modus. Mean adalah nilai rata-rata, lalu median adalah nilai tengah atau nilai yang berada pada tingkat 50%, lalu untuk modus adalah nilai yang paling sering muncul. Skala pengukuran. Terdapat 4 jenis skala pengukuran aktivitas manusia. Yang pertama adalah nominal. Nominal adalah skor yang tidak menunjukkan angka. Contohnya pada saat ingin mengidentifikasi subjek. Misalnya saat dimana Anda ingin mengetahui subjek memiliki bahasa ibu apa. Apakah dia berbahasa bahasa Inggris, apakah dia berbahasa bahasa Indonesia, atau dia berbahasa bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Lalu ada ordinal. Ordinal adalah skor yang menunjukkan urutan peringkat. Misalnya pada saat ingin mengukur preferensi, sikap, atau pendapat subjek. Lalu yang ketiga ada interval. Interval adalah skor yang menunjukkan jumlah positif dan negatif. Dan tidak ada true zero point. Interval ini digunakan pada saat misalnya ingin mengukur jumlah penilaian subjek terhadap suatu variabel. Lalu yang terakhir ada rasio. Rasio adalah skor yang menunjukkan bilangan asli. Rasio ini digunakan pada saat misalnya ingin mengukur kesalahan dalam tes, lalu durasi menonton televisi, dan jumlah pukulan. Koefisien korelasi atau ukuran korelasi yang memiliki dua komponen, yaitu tanda positif atau negatif dan juga nilai. Tanda positif atau negatif itu menunjukkan hubungan linear positif atau negatif. Semakin besar nilai absolutnya, maka semakin kuat hubungannya. Di sini saya akan membacakan mengenai pendekatan kualitatif dalam psikologi lintas budaya, yang dimana ada usaha mendeteksi dan menggambar beberapa aspek budaya yang tidak terucap, kemudian dilakukan secara natural, yang dimana partisipan melakukan kegiatan sehari-hari tanpa adanya suatu penelitian. Yang ketiga ada pendekatan kualitatif, digunakan berhadapan dengan fenomena yang sulit untuk diukur, yang dimana seperti mimpi, gambar, lukisan, dan lagu. Nah, baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eka yang sudah membacakan materi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cutyanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persiapan utama dalam psikologi lintas budaya. Yang pertama adalah memilih strategi berorientasi aplikasi. Metodologi atau prosedur yang diuji dalam konteks budaya tertentu, misalnya dalam masyarakat kolektivis Jepang, diuji dalam latar budaya yang berbeda, misalnya dalam masyarakat individual Finlandia. Sebagai ilustrasi, seorang psikologi Argentina yang menciptakan bentuk terapi perilaku yang unik. Selanjutnya adalah strategi komparatif, berfokus terutama pada persamaan dan perbedaan dalam ukuran statistik tertentu dalam sampel budaya. Misalnya, seorang peneliti Kanada menetapkan bahwa tingkat pendidikan anggota keluarga dan ukuran keluarga berkorelasi negatif. Kemudian, dia akan menggunakan strategi komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Yang kedua disebut dengan sistematis. Psikologis memilih sampel nasional atau etnis menurut teori atau asumsi teoritis. Sampel ini dapat dipilih karena mewakili orang-orang yang mempraktikkan adat
yang berbeda. Misalnya, psikologis yang mempelajari kepuasan pemikiran dalam berkeluarga. Strategi yang ketiga yaitu pengambilan sampel secara acak atau random adalah ketika sampel besar negara atau kelompok dipilih secara acak, yaitu negara atau kelompok manapun memilih peluang yang sama untuk dipilih dalam sampel penulisan. Baik, terima kasih kepada Cutyanti. Materi selanjutnya atau materi yang terakhir akan dibacakan oleh Adrian. Kepada Adrian, waktu dan tempat saya persilakan. Dalam observasi psikologi lintas budaya ini terdapat dua jenis observasi, yaitu ada observasi naturalistik dan observasi laboratorium observasi. Nah, terdapat beberapa metodologi penelitian dalam psikologi lintas budaya ini. Yang pertama ada metode survei. Nah, metode survei ini menggunakan teknik pengumpulan data yang umum dalam psikologi lintas budaya dalam survei tipikal. Nah, peneliti ini meminta subjek untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai isu atau isu tertentu. Nah, yang kedua adalah studi eksperimen. Eksperimen peneliti menerapkan subjek yang ditetapkan secara acak dengan kondisi eksperimen tertentu. Nah, dengan memverifikasi kondisi, para peneliti mencoba mendeteksi spesifik dalam perilaku, yaitu sikap, emosi, subjek, dan sebagainya. Lalu ada analisis konten. Analisis ini adalah metode penelitian yang secara sistematis mengatur dan meringkas baik manifest. Nah, apa yang sebenarnya dikatakan atau ditulis. Nah, makna dari apa yang dikatakan atau ditulis itu adalah isi komunikasi. Yang terakhir adalah metodologi focus group. Gunakan secara intensif baik dalam peneliti akademik maupun pemasaran. Nah, keuntungannya itu adalah kesempatan untuk menganalisis wacana sosial, gender, dan etnis tentang beberapa masalah secara mendalam, ya. Yang terakhir adalah tahu lebih banyak tentang budaya yang diteliti. Nah, dalam proses merancang wawancara, psikologi juga harus memperhatikan praktik, nilai, dan kepercayaan tradisional dari budaya yang mereka coba pelajari. Nah, contohnya itu adalah membuat penilaian tentang ide bunuh diri diperkirakan akan sulit ya kalau dilakukan oleh klien muslim, terutama dengan mereka yang belum terpapar budaya barat gitu. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Teman-teman, sesi dari penyampaian dan penyajian materi telah selesai. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin atau ada pertanyaan untuk pembahasan dari komite. Baik teman-teman, sesi penyampaian dan penyajian materi lalu sesi tanya jawab sudah dilakukan, sudah selesai. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menemani jalannya diskusi ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.